Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Selamat berjumpa dengan remaja Masjid Miftahus Sudur, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar tentang gramatika bahasa Arab. Namun sebelum kita ke materi, kita langkah lebih baiknya ikhwan akhwat semua like and subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya dinyalakan supaya nanti ada notifikasi masuk dari kami. Ikhwan wal akhwat bisa mengetahui notifikasinya. Ikhwan wal akhwat, sebagai seorang muslim sepatutnya kita mendalami tentang kosakata bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab supaya kita menggunakan akal dan pikiran kita. Makanya sebagai seorang muslim, ini pelajaran bahasa Arab dalam konteks kita nahwiyah dan shorof, atau mungkin nanti kita ke balaghah dan mantik juga. Nah, ini sangat penting untuk apa? Untuk menggali seberapa dalam ilmu kita tentang Al-Quran dan hadis. Nah, untuk langkah awal mungkin kita akan mempelajari tentang ilmu shorof dan nahwiyah selaku pondasi dasar untuk memahami apa itu Al-Quran. Karena mau tidak mau ini adalah alat untuk kita berdialog dengan Sang Kholik, dengan Rob kita nanti di akhirat kelak. Banyak orang yang cuma sekedar membaca Al-Quran tapi tidak paham dengan artinya, dengan terjemahnya, dengan tafsirnya, atau dengan nantinya berimplikasi mempengaruhi hukum dalam pelaksanaan ibadah. Makanya ini ilmu dasar yang sangat penting untuk kita pelajari. Fungsi nahwiyah ini adalah untuk menentukan harokat akhir dari kalimat tersebut. Pernah tidak ikhwan wal akhwat memperhatikan dalam Al-Quran, misal ada lafaz Allah, ya, lafaz Allah ini harokat akhirnya ada yang domah menjadi Allahu, atau ada juga yang fathah jadi Allaha, atau ada juga yang kasroh jadi Allahi. Nah, perbedaan harokat akhir ini yang nantinya akan menjadi pengaruh besar kepada arti atau terjemahnya. Nah, tujuan ilmu nahwiyah adalah untuk menentukan harokat-harokat akhir ini. Jika dalam bahasa Indonesia, istilah kalimat itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai arti, ya kan? Jadi contohnya ayah satu kata ditambah makan, ya. Ayah satu kata, makan dua kata, maksudnya kata kedua. Jika digabungkan jadi ayah makan, maka dari dua kata ini jika digabungkan jadi satu kalimat yang nantinya mempunyai arti bahwa ketika kita menyebutkan ayah makan, oh ayah sedang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, seperti itu. Atau mungkin bisa juga lebih dari dua kata, misal ayah makan nasi, berarti kita langsung terbayang, oh ayah sedang memasukkan nasi ke dalam mulutnya, seperti itu. Nah, jadi gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai arti itulah kalimat dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, sedangkan karena kita belajar bahasa Arab, sama dalam bahasa Arab pun ada istilah kalimat, atau kita kenal dengan istilah al-kalimatu. Kalimat
Apa itu kalimat? Jika tadi dalam konteks bahasa Arab, bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia itu kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai arti. Maka dalam bahasa Arab, kalimat adalah lafaz yang memiliki makna. Kalimat adalah lafaz yang memiliki makna atau arti. Contoh, kita menemukan kalimat yang tadi aja lah, Allah. Nah, satu sekumpulan huruf-huruf ini istilahnya satu lafaz. Namun untuk menentukan lafaz ini kalimat atau bukan, kita harus mengetahui apakah ini ada artinya atau tidak. Jika lafaz Allah ada artinya, maka Allah adalah sebuah kalimat. Contoh, kita menemukan kalimat masjidin misal. Masjidin. Ini adalah satu lafaz. Jadi satu kumpulan gabungan huruf-huruf ini, huruf hijaiyah ini disebutnya satu lafaz. Maka untuk mengetahui masjidin kalimat apa bukan, kita harus tahu apakah masjidin ini ada artinya atau tidak. Nah, caranya lihat di kamus bisa, atau di pembendaraan kata lah. Masjidin ini satu kalimat karena dia mempunyai arti. Artinya adalah masjid, tempat ibadah orang Islam. Allahu juga satu kalimat. Kenapa? Karena Allahu mempunyai arti, yaitu Sang Pencipta atau Tuhan kita ya, Allahu. Kita menemukan satu lafaz. Misal ini tabata. Ini pun satu lafaz. Tapi dia tidak atau bukan sebuah kalimat. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai makna atau arti. Jadi jika dalam bahasa Indonesia gabungan kata-kata yang mempunyai arti itulah kalimat, sedangkan dalam bahasa Arab justru satu kalimat satu lafaz ini yang nantinya akan menjadi sebuah kalimat. Bedanya seperti itu. Dan kunci untuk menentukan lafaz ini kalimat atau bukan, maka ini kuncinya. Dia memiliki makna atau tidak, dia memiliki arti atau tidak, seperti itu. Jadi kalimat dalam bahasa Arab tidak melulu harus dua kata atau lebih. Satu huruf pun ketika dia mempunyai arti, seperti wa, dia mempunyai arti dan, maka wa ini adalah sebuah kalimat. Kenapa? Karena dia mempunyai arti, artinya dan. Atau fa. Nah, fa meskipun dia cuma satu huruf, tapi ketika dia mempunyai arti, maka dialah kalimat. Fa artinya maka gitu. Tapi kalau kita banyak pun, misal kaf, ha, ya, ain, shod, berapa ke sini, ketika dia tidak mempunyai arti, maka dia bukan kalimat meskipun panjang macam kereta api gitu. Bisa ya membedakan kita sudah mengenal kalimat dan bukannya. Sebelum ke materi, mungkin ini untuk pelajaran dasar dulu. Kita perlu mengetahui huruf-huruf yang akan kita temui di dalam Al-Quran dan Hadis.
Jadi alangkah baiknya jika ikhwan wal akhwat mengetahui huruf-huruf hijaiyah dan pengucapannya seperti itu. Namun di sini kita tidak membahas tentang semua huruf hijaiyah itu karena mungkin terlalu basically ya, terlalu dasar. Yang poin intinya saja bahwa jika ada huruf ini yang kita anggap, garis ini kita anggap huruf hijaiyah ya. Jika ada huruf, nah ada syakal yang bergaris di atas huruf ini atau seperti ini, dua seperti ini. Ini dalam istilah ilmu nahwiyah atau shorof disebut nasab ya, atau fathah. Jadi jika ada syakal atau harokat yang di atas huruf ini disebutnya fathah atau nasab. Jika ada syakal di bawah huruf, ini huruf atau garis dua seperti ini, nah ini kita istilahnya disebut jar atau kasroh. Kemudian jika kita menemukan syakal di atas huruf yang bentuknya seperti angka 9 ya, ini angka 9 atau angka 9 yang ada alisnya seperti ini. Ini istilahnya adalah marfu atau domah. Oke, kita lanjut. Jadi garis yang syakal pada garis di atas huruf hijaiyah ini ya, jika garisnya satu ini disebut fathah. Ini fathah ya, garis yang satu ini sebutnya fathah ya. Nah sedangkan yang dua fathatain, kita fathatain. Fathatain. Sama, ini pun garis satu yang di bawah huruf hijaiyah disebutnya kasroh, dan jika garis dua seperti ini disebut kasrotain istilahnya ya. Kalau di kita akrab dengan sebutan tanwin, tanwin jabar, tanwin jar, tanwin PS ya. Ini doma, huruf hijaiyah, di atasnya ada syakal yang berbentuk seperti angka 9 ini disebut doma. Dan ketika dia ada garis tambahan seperti ini disebut domatain atau dua doma. Ini cara pembacaannya. Jika fathah cukup a, kalau fathatain tambah huruf n di atas di belakang jadi an, seperti ba fathah ba, ini bacanya a ya.
a terus. Kalau fathah itu a gitu vokalnya. Dan kalau fathatain maka ditambah huruf n jadi ban. Nah, kalau ini ba, ini dibaca ban seperti itu. Jadi fathah ini vokalnya a, dan ketika fathatain tambah n jadi ban. Atau kasroh itu bunyinya i, vokal i seperti bi. Maka jika kasrotain harokatnya 2, sakalnya 2, tambah huruf n jadi bin. Ini bi, ini bin. Doma sama, doma itu bunyinya u ya. Jadi kalau ba tambah syakal seperti ini, doma dibaca bu. Sedangkan jika syakalnya doma ditambah garis seperti ini, domatain dibaca bun. Maka ba domah bu, ba domatain bun. Nah, jadi bisa ya membedakan antara fathah, fathatain, kasroh, kasrotain, domah, dan domatain. Cara pengucapannya dan cara penambahannya. Kalau fathah ba, fathatain, ban. Ba kasroh bi, ba kasrotain bin. Ba domah bu, ba domatain bun. Seperti itu. Lanjut, jika ada huruf, ini kita anggap huruf ya. Huruf, kemudian di atasnya ada syakal seperti bulan sabit seperti ini. Nah, biasanya seperti ini, seperti bulan sabit ya. Ini istilahnya dibaca sukun, istilahnya sukun. Sukun. Sukun atau jazmun. Ini fungsinya untuk memberhentikan satu kalimat atau mematikan satu kalimat. Contohnya, jika kita menemukan kalimat seperti ini, ba kasroh bi. Nah, ada di atas sinnya itu huruf syakal seperti bulan sabit. Maka bi ini perlu di apa ya istilahnya? Disambungkan ke huruf sin, tapi dengan catatan sinnya itu dimatikan, jangan dibaca harokatnya. Jadi ba kasroh bi bertemu sin sukun, maka dibacanya ba sin sukun kasroh bis. Jadi si sinnya ini disambungkan ke huruf ba dengan catatan tidak diberi harokat, karena fungsinya untuk mematikan harokat sebelumnya. Jadi bis, nah seperti ini. Tadi paham ya? Atau misal ada kalimat aflaha. Nah,
Hamzah fathah A kemudian bertemu dengan fa dengan harokat sukun atau jazm, maka dia si fa ini yang sukun ini berfungsi untuk mematikan atau memberhentikan harokat sebelumnya. Dengan catatan huruf fa masuk, cara bacanya huruf fa masuk ke huruf hamzah. Jadi hamzah fa sukun fathah af. Jadi dibaca af. Nah, ini pun sama dibacanya bis. Asalnya kan bi, cuma bertemu sin sukun jadi sinnya masuk ke huruf bi, huruf ba. Dengan catatan ini disebutkan huruf konsonannya. Ini pun sama, hamzah asalnya a, hamzah fathah a, cuma bertemu fa sukun, maka fa ini dimasukkan ke huruf hamzah jadi af, seperti itu. Oke, ini sedikit ya, ini istilahnya dalam ilmu nahwiyah dan sorof disebut jazm, atau huruf yang disukun ini disebut majumun. Nah, majum. Oke, sekilas pengenalan tentang harokat-harokat yang nanti akan kita temui dalam pelajaran ilmu nahwiyah dan sorof. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita mulai masuk ke materi ya. Semoga menjadi berkah dan semoga kita tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.